Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin memaparkan hasil diskusi kami mengenai 6 arsitektur dari API. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Andi Amanda Andita Lagu dengan nomor stambuk F55122034. Dan juga teman saya Muhammad Fudail dengan nomor stambuk F55122021. Ada juga teman saya yaitu Irma Siti Rahma dengan nomor stambuk F55122007 dan juga ada Aisyah dengan nomor stambuk F55122027 dan yang terakhir yaitu Syafaat Ramadan dengan nomor stambuk F55122020. Baik, untuk pemaparan materi selanjutnya akan ditampilkan pada video berikutnya. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Fudail dengan NIM F55122021. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu API. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwasannya kepanjangan dari API itu sendiri yaitu Application Programming Interface. Nah, API sendiri merupakan sebuah platform yang memungkinkan pengembang untuk membuat atau mengembangkan aplikasi dengan menyediakan aturan dan alat yang diperlukan. Nah, bagaimana sih cara kerja dari API sendiri? Nah, cara kerja dari API sendiri yaitu pengguna mengirimkan data ke aplikasi yang menggunakan sebuah API, kemudian permintaan itu diteruskan ke server, kemudian API mengambil informasi dari server lalu mengirimkan kembali ke aplikasinya. Contoh penerapannya di aplikasi Traveloka yaitu API digunakan untuk mendapatkan jadwal keberangkatan kereta api maupun keberangkatan pesawat dari server misalnya kereta api Indonesia yang kemudian ditampilkan dalam sebuah aplikasi. Nah, penerapan API ini tentu saja sangat luas teman-teman yang dimana penerapan API sendiri itu bisa dengan menggunakan bahasa pemrograman yaitu JavaScript maupun PHP, kemudian bisa di berbagai sistem operasi yaitu misalnya dari operasi Windows, iOS maupun Android. Nah, kalau kita mau mengumpamakan API seperti apa sih? Misalkan kita ambil contoh interface dari motherboard. Seperti yang teman-teman ketahui bersama, komponen-komponen yang ada di motherboard itu yaitu tempat untuk kita mengisi RAM maupun prosesor dan lain-lain. Nah, bagaimana kita mau tahu kalau itu tempat untuk kita mencolok RAM itu sedangkan kita tidak mengetahui antar muka dari motherboard itu sendiri. Nah, itulah analogi dari API sendiri. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aisyah Nabila Ramawati dengan NIM F55122027. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai struktur dari API yaitu SOAP atau Simple Object Access Protocol dan juga RESTful atau Representational State Transfer API. Baik, di sini saya akan membahas mengenai SOAP atau Simple Object Access Protocol. Apa itu SOAP? SOAP adalah protokol pesan yang memungkinkan komunikasi terdistribusi antara aplikasi melalui berbagai protokol standar termasuk HTTP untuk web. Nah, dikembangkan sebagai perantara untuk aplikasi dengan bahasa pemrograman berbeda. SOAP memungkinkan komunikasi antar aplikasi melalui internet. Ini fleksibel dan independen, memungkinkan pengembangan penulisan API SOAP dalam berbagai bahasa sambil menambah fitur dan fungsionalitas. Terus, SOAP itu menggunakan XML sebagai bagian dari protokol komunikasi standar yang memungkinkan pertukaran informasi terstruktur dalam lingkungan terdistribusi. SOAP ini memungkinkan aplikasi yang berjalan pada sistem operasi berbeda dan dalam bahasa pemrograman berbeda berkomunikasi satu sama lain. Nah, dari SOAP ini saya akan menunjukkan cara kerjanya. Nah, begini contoh struktur blok bangunan pada pesan SOAP. Protokol akses objek sederhana sebagai spesifikasi menentukan pesan SOAP dikirim ke layanan web dan aplikasi klien. Pesan SOAP adalah dokumen XML terdiri dari 3 blok bangunan dalam dasar berikut. Nah, di sini pada gambar ini kita dapat melihat dasarnya yaitu SOAP envelope. Di sini juga terdapat SOAP header dan juga terdapat
elemen bodinya. Nah, dapat di sini ada penjelasannya. Envelope SOAP itu melingkupi semua data dalam sebuah pesan dan mengidentifikasi dokumen XML sebagai pesan SOAP. Nah, dapat kita lihat di sini bentuk strukturnya. Di sini tertulis sampul itu melengkapi dan memuat semua detail dalam pesan SOAP-nya. Kemudian lanjut ke elemen header. Di sini informasi tambahan tentang pesan SOAP. Informasi ini bisa berupa kredensial autentikasi, misalnya, yang digunakan dalam aplikasi pemanggilan. Nah, di sini dapat kita lihat pada strukturnya, yaitu contents header, information like authentic credential. Nah, kemudian lanjut ke elemen bodinya, yaitu rincian pesan aktual perlu dikirim dari layanan web ke aplikasi pemanggil. Data ini mencakup informasi pemanggil dan responsnya. Yang dapat kita lihat di sini SOAP bodinya, yaitu memuat data, panggilan, dan respon dari datanya. Kemudian di sini terdapat kelebihan dari SOAP atau Simple Object Access Protocol, yaitu SOAP itu menggunakan standar yang telah didefinisikan dengan baik. SOAP menyediakan dukungan yang kuat dan keamanan melalui protokol Transport Layer Security atau TLS atau Secure Socket Layer. Kemudian, SOAP itu menyediakan dukungan yang kuat dan keamanan melalui protokol Transport Layer Security atau Secure Socket Layer. Dan yang terakhir, SOAP itu dirancang untuk mendukung interoperabilitas antara sistem yang berbeda, terlepas dari platform atau teknologi yang digunakan. Nah, dari kelebihan ini, SOAP juga memiliki kekurangan, yaitu struktur yang kompleks membutuhkan konfigurasi yang lebih rumit dibanding dengan alternatif modern seperti REST atau GraphQL. Nah, kemudian SOAP menggunakan XML itu sebagai format pesannya. Dan XML ini memiliki ruang yang lebih besar dibanding dengan format data yang lebih ringkas seperti JSON yang sering digunakan dalam alternatif modern. Selanjutnya, SOAP itu cenderung memiliki kinerja yang lebih lambat dibanding dengan alternatif modern seperti REST. Dan selanjutnya, SOAP itu memiliki dokumentasi yang sulit dipahami. Nah, setelah materi SOAP ini, saya akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu RESTful atau Representation Test Transfer. Nah, apa itu REST? Representation State Transfer adalah arsitektur perangkat lunak yang mengatur cara kerja API. Awalnya, REST ini dikembangkan sebagai panduan untuk mengatur komunikasi di jaringan kompleks seperti internet. Dapat menggunakan arsitektur berbasis REST untuk mendukung komunikasi yang cepat dan andal sesuai dengan sikap skala yang diperlukan. Mudah untuk menerapkan dan memodifikasi REST, memberikan visibilitas dan portabilitas lintas platform ke semua sistem API. Developer API dapat merancang API menggunakan berbagai arsitektur. API yang mengikuti prinsip REST ini disebut API REST. Layanan web menggunakan arsitektur REST disebut layanan web RESTful. Nah, pada layanan web ini yang memungkinkan prinsip REST, namun dapat menggunakan istilah API REST atau API RESTful sebagai bergantian. Oke, lanjut ke cara kerja dari API RESTful. Cara kerjanya, REST API ini melibatkan beberapa permintaan dan juga respon HTTP antar server dan juga klien. Dapat kita lihat dari gambar di sini, permintaan HTTP dari klien. Nah, di sini klien membuat permintaan HTTP terlebih dahulu ke bagian server untuk mengakses dan memanipulasi sumber data tertentu. Ada beberapa contoh permintaan HTTP yang dipakai pada metode REST API ini. Contohnya terdapat yaitu data atau GET, pengiriman data baru atau POST,
dan juga memperbarui sumber daya yang ada atau put, dan juga menghapus data atau delete. Selanjutnya, klien itu akan melakukan salah satu permintaan tersebut dari 4 opsi data yang disebutkan tadi. Nanti akan mengirimkan permintaannya ke server, serta menyertakan endpoint atau URL sesuai dengan sumber data yang ingin klien akses. Saat menulis URL, sebaiknya dilakukan dengan benar, karena data yang diminta tergantung dari URL yang disertakan oleh klien. Nah, selanjutnya proses permintaan di bagian server. Oke, pada bagian server ini, setelah permintaannya sudah dikirim oleh klien, proses kerja REST API adalah server akan menerima permintaan tersebut dan langsung memprosesnya permintaan klien itu sesuai dengan endpoint-nya atau metode yang diberikan oleh klien. Nah, server ini selanjutnya akan mengambil data yang ada di database, diperlukan untuk memenuhi permintaan klien. Server juga melakukan operasi lainnya yang bisa memenuhi permintaan tersebut. Nah, setelah server memproses permintaan, selanjutnya server akan membuat respon yang lebih sesuai dengan permintaan dari klien. Respon yang dihasilkan dari server ini biasanya berupa data yang diminta oleh klien. Biasanya juga berupa konfirmasi yang menyatakan operasi yang dilakukan oleh klien telah berhasil. Nah, proses ini biasanya tidak memakan waktu yang lama, hanya hitungan detik saja. Dan yang terakhir adalah server mengirimkan respon ke klien. Nah, dari proses selanjutnya, REST API ini adalah server yang mengirimkan respon langsung ke klien lewat HTTP-nya. Nah, respon ini dikirim server yang berisi status kode HTTP yang menunjukkan informasi mengenai sukses atau tidaknya permintaan yang dikirimkan oleh klien. Saat mengirimkan respon ini, klien juga informasi yang lain dan berhubungan dengan permintaan klien. Nah, klien kemudian menerima respon tersebut. Nantinya akan memproses sesuatu kebutuhan. Misalnya, untuk klien yang mengirimkan permintaan GET, maka akan mendapatkan data yang bisa dipakai untuk menampilkan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Kemudian, klien atau server nanti bisa melakukan interaksi antar lainnya, seperti mengirimkan permintaan tambahan atau melakukan operasi lainnya. Nah, dari cara kerja API RESTful ini, saya akan lanjut ke kelebihan dari RESTful. RESTful itu merupakan pendekatan yang memiliki skala lebih baik. RESTful ini didasarkan pada prinsip-prinsip dasar seperti penggunaan metode HTTP yang saya jelaskan tadi, yaitu berupa GET, POST, PUT, dan DELETE, dan URL itu berfungsi sebagai endpoint-nya. RESTful ini tidak mengikat klien pada server untuk menggunakan format data tertentu. RESTful mendukung caching dengan baik, yang dimana server dapat memberikan respon yang dapat di-change oleh klien atau proxy server, sehingga mengurangi beban pada server dan meningkatkan kinerja serta efisiensi. Selanjutnya yaitu kekurangan dari RESTful. RESTful ini memiliki dukungan bawaan atau manajemen transaksi dan keamanan yang kompleks. Klien RESTful tidak memiliki kendali penuh atas data yang diberikan oleh server. RESTful tidak menggunakan operasi lainnya, yang dimana hanya menggunakan metode HTTP standar seperti GET, POST, PUT, dan DELETE. Kemudian, dikarenakan RESTful tidak memiliki standar yang dapat menghasilkan variasi dalam implementasi RESTful antar penyedia layanan yang dapat menyediakan perbedaan antar API yang dihasilkan. Baik, itu penjelasan dari materi RESTful dan SOAP. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafat Ramadan dengan NIM F551222020, dan saya akan membawakan materi GraphQL.
GraphQL merupakan sebuah bahasa query untuk API yang dikembangkan sama Facebook, dan ini merupakan alternatif yang lebih efisien dan lebih fleksibel juga dibandingkan dengan REST dalam hal pengambilan sebuah data. Nah, dalam GraphQL ini, klien dapat mengirimkan permintaan query yang lebih spesifik, yang dimana mencakup data yang diperlukan saja, sehingga menghindari masalah overfetching atau underfetching data. GraphQL menggunakan pendekatan yang lebih deklaratif, dan dimana itu klien mendefinisikan struktur data yang diinginkan dan server mengembalikan data yang sesuai dengan permintaan tersebut dalam format JSON. Dengan menggunakan GraphQL, klien memiliki kontrol penuh atas data yang diperoleh dari server. Klien dapat menggabungkan data dari berbagai sumber, memanggil beberapa operasi dalam satu permintaan, dan memperoleh data terkait dalam satu panggilan API. Nah, berikut cara kerja GraphQL. Nah, bisa dilihat pada gambar, yang dimana itu yang pertama itu permintaan HTTP dari klien, terus diproses permintaan pada bagian server, lalu server itu mengirimkan respon ke klien. Kurang lebih seperti itu ya. Terus kelebihan dari GraphQL, yang pertama itu memungkinkan klien untuk mengambil data yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhannya. Dan yang kedua ada memiliki kontrol yang lebih besar atas data yang diperoleh. Yang ketiga, memungkinkan evolusi skema yang lebih mudah. Dalam GraphQL, server dapat mempengaruhi skema tanpa mempengaruhi klien yang ada. Dan yang terakhir, skema yang digunakan oleh server berfungsi sebagai sumber dokumen yang dapat dijelajahi oleh klien. Kekurangannya itu ada GraphQL ini memiliki kurva pembelajaran yang sedikit lebih curam dibandingkan dengan RESTful. Dan yang kedua, ada implementasi server GraphQL yang efisien dapat melibatkan penggunaan sistem caching atau cache yang kompleks dan manajemen resolver yang rumit. Dan yang ketiga itu GraphQL tidak menyediakan mekanisme keamanan yang seperti ditawarkan sama SOAP. Yang terakhir ada jika menggunakan GraphQL untuk mengatasi banyak permintaan ke server, itu dapat menyebabkan masalah kinerja pada server tersebut. Baik, pada pembahasan berikutnya yaitu gRPC atau Google Remote Procedure Call, di mana gRPC adalah sebuah kerangka kerja yang digunakan untuk membangun layanan berbasis API atau Application Programming Interface. Dalam arsitektur mikro, ini adalah sebuah protokol komunikasi yang dikembangkan oleh Google dan dirilis sebagai proyek open source. Pada dasarnya, gRPC memungkinkan komunikasi antara aplikasi yang berjalan di mesin yang berbeda dengan menggunakan panggilan prosedur jarak jauh atau Remote Procedure Call. Dalam konteks arsitektur API, gRPC memfasilitasi komunikasi antara klien dan server dengan menggunakan protokol yang efisien dan serbaguna. Selanjutnya, terdapat cara kerja dari gRPC. Yang pertama yaitu mendefinisikan UI dan struktur data dengan file protobuf. Yang kedua yaitu pengembang menggunakan tools yang sudah disediakan. Dan yang ketiga yaitu inisialisasi klien dan server. Selanjutnya, terdapat kelebihan dari gRPC. Yang pertama yaitu gRPC dapat menggunakan protokol HTTP yang menyediakan fitur-fitur seperti kompresi data, pipelining, dan multiplexing. Lalu yang kedua yaitu gRPC menggunakan protokol buffers atau protobuf sebagai format data biner yang efisien. Lalu yang ketiga, gRPC juga menyediakan alat bantu yang memungkinkan generasi kode otomatis di berbagai bahasa pemrograman berdasarkan definisi protobuf. Dan yang keempat yaitu gRPC mendukung streaming data dengan dukungan untuk streaming satu arah atau unary, streaming server, dan streaming client. Selanjutnya terdapat kekurangan dari gRPC, di mana gRPC memiliki kurva pembelajaran yang sedikit lebih curam dibandingkan dengan RESTful, di mana gRPC menggunakan protokol HTTP yang mungkin tidak didukung secara luas di lingkungan dengan keterbatasan jaringan atau di perangkat dengan dukungan protokol yang terbatas. Lalu
kekurangan dari gRPC juga mengatasi masalah dan debugging gRPC dapat menjadi lebih sulit dibandingkan dengan teknologi komunikasi yang lebih umum seperti REST API. Sekian presentasi tentang gRPC. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, untuk pembahasan berikutnya yaitu WebSocket. WebSocket adalah sebuah protokol komunikasi yang digunakan untuk komunikasi dua arah antara klien dan server secara real-time melalui koneksi TCP atau Transmission Control Protocol. WebSocket memungkinkan pengiriman data secara langsung dan interaktif antara klien dan server, sehingga tidak perlu melakukan permintaan atau request dan tanggapan terus-menerus seperti pada protokol HTTP. WebSocket memungkinkan server untuk menginisiasi komunikasi dengan klien dan mengirim pesan ke klien secara asinkron. Ini membuatnya sangat berguna untuk aplikasi yang memerlukan pembaruan data secara real-time, seperti aplikasi chatting, notifikasi dalam permainan online, penyebaran data dalam aplikasi kolaboratif, dan masih banyak lagi. Nah, WebSocket ini biasanya diimplementasikan melalui WebSocket API pada sisi klien dan server. Banyak bahasa pemrograman dan platform web modern memiliki dukungan bawaan untuk WebSocket, sehingga memudahkan pengembang untuk membangun aplikasi real-time yang efisien dan responsif. Nah, WebSocket juga memiliki cara kerja. Yang pertama yaitu klien memulai koneksi dengan mengirimkan permintaan HTTP server, di mana permintaan ini menyertakan header upgrade yang menunjukkan bahwa klien ingin meningkatkan koneksi ke WebSocket. Yang kedua yaitu server merespon dengan kode status HTTP 101 switching protocols dan header upgrade yang mengonfirmasi upgrade ke WebSocket. Dan yang ketiga yaitu klien dan server kemudian bertukar kunci kriptografi yang akan digunakan untuk mengamankan komunikasi. Nah, cara kerja yang selanjutnya yaitu connection open, di mana setelah jabat tangan selesai atau handshake, atau juga yang disebut HTTP upgrade selesai, klien dan server dapat mulai bertukar data secara real-time, di mana data dikirimkan dalam format frame yang terdiri dari header dan payload, di mana header berisi informasi seperti jenis frame, panjang payload, dan informasi kontrol lainnya. Nah, sedangkan payload berisi data yang sebenarnya akan dikirimkan. Lalu, dalam cara kerja connection openet ini, klien dan server dapat mengirim dan menerima frame secara bersamaan. Dan cara kerja yang terakhir yaitu connection close atau penutupan koneksi, di mana koneksi WebSocket dapat ditutup oleh klien atau server kapan saja. Untuk menutup koneksi, pihak yang ingin menutup koneksi harus mengirim frame khusus yang disebut dengan frame FIN, di mana pihak lain kemudian harus merespon dengan frame FIN sendiri, dan setelah kedua pihak telah mengirimkan masing-masing frame-nya, maka koneksi akan ditutup. Selanjutnya yaitu kelebihan dari WebSocket. Nah, kelebihan dari WebSocket yaitu real-time dan otomatis. Lalu, kelebihan lainnya yaitu efisiensi sumber daya, lalu latensi rendah, dan skalabilitas. Sedangkan kekurangannya yaitu dalam konteks kompleksitas implementasi, dependensi browser dan server, tapi tidak semua browser web dan server web secara native mendukung WebSocket ini. Lalu yang terakhir yaitu keterbatasan pada jaringan. Itulah presentasi saya mengenai WebSocket. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Irma Siti Rahma dengan stambuk F551220007. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu webhook, yang dimana webhook juga dikenal sebagai callback URL, yang merupakan metode komunikasi antar aplikasi yang memungkinkan aplikasi untuk memberitahukan aplikasi lain tentang peristiwa tertentu secara real time. Webhook juga dikenal sebagai reverse API, yang merupakan alat yang memungkinkan satu sistem atau aplikasi untuk berkomunikasi dan mengirimkan pemberitahuan secara real time tentang peristiwa tertentu ke sistem atau aplikasi lain. Kemudian webhook juga merupakan mekanisme otomatisasi yang memungkinkan aplikasi atau layanan web untuk mengirimkan data secara
langsung ke aplikasi atau layanan lain setelah terjadi peristiwa atau perubahan tertentu. Di dalam konteks web, webhook digunakan untuk memberitahu atau mengirimkan data secara asinkron dari satu aplikasi ke aplikasi lain. Kemudian kita lanjutkan ke cara kerja webhook, yang dimana yang pertama itu pendaftaran. Ketika kita ambil contoh ketika mendaftarkan aplikasi misalnya ke toko online yang ingin menerima pemberitahuan tentang aktivitas tertentu, misalnya pesanan baru. Kemudian dari aplikasi B misalnya itu merupakan platform pembayarannya. Yang kemudian aplikasi A mendaftarkan URL miliknya, biasanya berupa endpoint, yang dimana dengan aplikasi B URL-nya ini nantinya akan menjadi tujuan pengiriman notifikasi. Kemudian yang kedua itu peristiwa, yang dimana ketika peristiwa yang diminati terjadi di aplikasi B, misalnya konfirmasi pembayaran untuk pesanan baru, kemudian aplikasi tersebut akan mempersiapkan data yang relevan tentang peristiwa tersebut. Kemudian data ini biasanya berupa rincian pesanan seperti ID pelanggan atau informasi lain yang dibutuhkan aplikasi A untuk memproses pemberitahuannya. Kemudian kita masuk ke yang ketiga, pemberitahuan, yang dimana aplikasi B mengirimkan permintaan HTTP post yang biasanya itu ke URL yang terdaftar oleh aplikasi A. Kemudian permintaan ini berisi data peristiwa dalam format terstruktur seperti JSON atau XML. Kemudian yang keempat itu tindakan, yang dimana aplikasi A yang menerima permintaan HTTP post tadi akan mengekstrak data peristiwa dari format JSON atau XML. Kemudian aplikasi A ini akan dapat menggunakan informasi tersebut untuk melakukan tindakan yang sesuai. Contohnya memperbarui status pesanan di situs webnya, mengirimkan email konfirmasi kepada pelanggan, atau memicu alur kerja internal lainnya. Selanjutnya kita lanjutkan ke kelebihan dari webhook sendiri. Yang pertama itu real time dan otomatis, yang dimana webhook memungkinkan pengiriman data secara otomatis dan instan ketika peristiwa tertentu terjadi. Ini berbeda dengan API tradisional, yang dimana aplikasi perlu secara manual meminta pembaruan. Dengan webhook, aplikasi penerima selalu mendapatkan informasi tertentu tanpa perlu repot. Yang kedua itu efisiensi sumber daya, yang dimana webhook menggunakan koneksi tunggal yang terus-menerus antara aplikasi. Ini menghindari banyak koneksi singkat yang dibutuhkan oleh polling API, sehingga menghemat penggunaan bandwidthnya dan mengurangi beban pada server. Alhasil keseluruhan penggunaan sumber daya menjadi lebih optimal. Kemudian yang ketiga itu latensi rendah, yang dimana karena sifat komunikasi dua arah persistem itu webhook menawarkan latensi yang lebih rendah dibandingkan dengan API. Tidak perlu mengganggu permintaan dan respon terpisah, sehingga data dapat dikirim dan diterima dengan lebih cepat. Ini sangat penting untuk aplikasi real time yang membutuhkan pembaruan seketika seperti obrolan online atau game multi pemain. Kemudian yang terakhir itu ada skalabilitas, yang dimana webhook ini dirancang untuk menangani banyak koneksi secara bersamaan. Arsitektur koneksi tunggalnya memungkinkan penskalaan yang baik untuk mendukung sejumlah besar aplikasi yang terhubung secara real time. Ini biasanya menjadikannya pilihan yang tepat untuk aplikasi dengan banyak pengguna yang membutuhkan komunikasi instan. Kemudian kita lanjutkan ke kekurangan dari webhook sendiri. Yang pertama itu kompleksitas implementasi, yang dimana dibandingkan dengan HTTP yang sederhana, webhook membutuhkan implementasi yang lebih kompleks di sisi klien dan server, yang dimana protokol ini melibatkan jabat tangan awal, pembimbingan data, dan penanganan frame yang lebih rumit. Kemudian hal ini dapat meningkatkan waktu dan upaya pengembangan. Yang kedua itu dependensi browser dan server, yang dimana tidak semua browser web dan server web secara native itu mendukung webhook, yang dimana meskipun dukungannya luas, mungkin ada browser atau server
lawas yang tidak compatible. Penting untuk memastikan kompatibilitasnya sebelum mengandalkan webhook dalam aplikasi. Baik, yang ketiga itu overhead kriptografi yang dimana mungkin bukan bawaan enkripsi untuk keamanan, menambahkan sedikit overhead ke komunikasi webhook. Ini dapat mempengaruhi kinerja terutama pada koneksi yang lambat. Jika keamanan data tidak menjadi perhatian utama, mungkin perlu dipertimbangkan untuk menggunakan enkripsi. Terus yang terakhir itu keterbatasan pada jaringan. Walaupun webhook menawarkan real-time, penggunaan protokol ini dapat mempengaruhi kinerja jaringan, terutama pada koneksi dengan bandwidth terbatas. Banyak koneksi webhook yang terbuka secara bersamaan dapat membebani jaringan. Penting untuk mengoptimalkan penggunaan webhook dan mengelola jumlah koneksi dengan hati-hati. Baik. Dan sekian dari saya ucapkan banyak terima kasih.